Aku ingin dapat bebas tepat. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Hebat dia sekarang. Waktu tuh Maaf, maaf. maafin dia ya. Nah, contohnya ini nggak pernah jelek. Selalu bagus. Selalu bagus. Joy Tobing nggak pernah jelek. Selalu bagus. Gue kadang jelek. Siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Bener nggak? Enggak. Yang nggak ikut cuma ada Helena sama Kak Joy. Oh kenapa? Karena dia Karena waktu itu kalau nggak salah. Haram ini. Enggak karena bukan udah diceritain kemarin di podcast. Udah ceritain ya? Iya kan? mana? Oh belum ya? Yang mana? Tanya lagi aja nanti. Tanya lagi coba. Udah lagi. Enggak. Jadi Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Anjing gua. Ya plot. Anjing. Sabrina. Itu udah Angel, terlalu kompetisi Tiga lah. banget. Sama Angie, Fajar. Sabrina, Fajar berat loh. Ini pas ini 5 besar ini dia jelek. Ini Senin depan sih jelek. Itu Plot twist semua. Iya. Tapi sekarang kan pada konten. halo. Aduh, Kokodelon. Jo, apa kabar? John Travolta. Bukan. Ini candil. Candil Kabar makanan. baik. Candil makanan. Itu makanan candil ya? Itu cendil. Itu cendil. Lagi. Aduh, ini kalian lagi ngapain kok tiba-tiba ngumpul di sini? Biasanya tuh kalau ketemu Mama Delon mau dibagi duit sama dia. Oh gitu? Iya. Dia baik ya? Oh bos dia mah. Oh bos, duitnya Tunggu. banyak. Itu sudah Udah apa? trademark lu ya. Bukan. Itu udah lewat. Oh, udah lewat. Soalnya kan Sincel udah lewat kemarin. Oh, lebaran? Nah ini dia. Boleh Ini boleh. dia. Kiri saja ya. Apa kabar Kak Rere? Ya, alhamdulillah baik. Kalian semua baik, sehat? Puji Tuhan, Oke, alhamdulillah. opening dulu ya. Boleh. Yo. Oke, halo Sobat Mantap. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tampil dengan kribo saya. Wah, Mas Kribo, nggak kuku. Au, au. Au, au. Mereka ini habitatnya dari... Ya, senang sekali karena hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Wah, kalau sekarang lagi ada zaman, sekarang lagi ada lagi ya, Indonesian Idol ya. Ya. 5 besar. Udah 5 Oh, besar. udah 5 besar. Ini Ya. session keberapa? 13. Oh, 13. 13 ya? Ya. Nah, kalau 13, ngomong-ngomong 13, kalian ini session berapa? Udah lahir kan ya? Waktu itu udah lahir kan Ini ya? saya udah 50 tahun. Senior ini senior kita. Bercanda. loh. Yang pertama pastinya 2004 Kak. 2004. Ya. Waktu itu kalian umur berapa sih? Saya masih 16. Oh. Pret. 16 tahun. Oke, kita akan bahas lagi. Nah, Sobat Mantap, ini dia kita akan ditemani oleh teman-teman dari Indonesian Idol Session 1. Masih tetap di Fix Mantap, produksi dari Tata Logam. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga pokoknya nonton terus podcast dari kita. Di sini ada teman saya Saya Lucky Octavian. dan Saya Delon Tambrin. nggak kuku. Kerja. Oke, aduh terima kasih loh kalian berdua. Sama-sama. Terima kasih sudah juga diundang kita. Tampil di sini, wah senang sekali saya. Banget, Jadi sama-sama. nostalgia. Berapa tahun yang lalu? Sekitar baru 20 tahun yang lalu. Waktu itu umurnya Lebih, 16. woi. Oh iya bener. 16 dia 15. 15. Oke, waktu itu masih bocil-bocil ya. Masih bocil banget ya. Tapi udah bisa nyanyi ya. Kebetulan. Emang Ya. kalian oke Lucky dulu deh. Kalian tuh nyanyi mulai dari kapan sih? Ceritain nih, Fit. Ceritain semua. Panjang sih Gimana? ceritanya ya. Gimana kita
Ada foto nggak yang itu udah dikasih kan? Foto itu Nanti kita berdua. fotonya Nanti kasih ke kita kasih. ya. Oh, coba-coba. oke. Biar Udah? kita bisa Belum. bikin slide ya. Iya, iya. Oke. Kalau secara, maksudnya gini, kalau nyanyi itu sebenarnya dari keluarga tuh nggak ada yang punya darah seni. Oh gitu. Setahu saya. Darahnya ya. apa? Darah biru. Tapi saya itu ditemukan oleh wali kelas guru saya waktu di SD. Oke. Ternyata, Sempet hilang ya. Sempet hilang. enggak. Tapi ditemukan. Maksudnya ya setidaknya dulu kan saya waktu SD ada tuh lomba porseni ya. Oh oke. Zaman-zaman dulu kan ya cabang kesenian, olahraga. Nah, kebetulan saya ini anak pindahan. Kebetulan juga saya tuh orangnya nomaden yang selalu pindah-pindah rumahnya dari satu daerah ke kota lain gitu kan. Nah, pas saya tinggal di Depok itu waktu itu kelas 3 SD, guru saya bilang ada lomba nyanyi porseni. Siapa nih yang mau nyanyi gitu. Kalau zaman dulu kan kita ada mata pelajaran kesenian kan. Ada. Nah, kebetulan setiap pelajaran kesenian nggak tahu kenapa dapat nilai bagus melulu, dan saya juga nggak tahu ternyata bisa nyanyi. Gitu. Akhirnya guru saya bilang, wah ini ada bakat. Umur 8 tahun deh. Nah, Ya 8 tahun. Oh 8 tahun Kelas udah terlihat 3 sekali SD. ya darah seninya ya. Padahal saya nggak tahu itu saya bisa nyanyi karena ngikutin aja kan. Oke, suruh nyanyi satu-satu ke depan. Ya standar lah nyanyi lagu-lagu yang Wadakah? bukan lagu-lagu itu ada ceritanya ya, lagu nasional, lagu daerah. Saya ingat banget waktu itu saya nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Terus setelah nyanyi saya dipanggil ke kepala sekolah. Ternyata bilang, kamu ikut lomba nyanyi ya, mewakili sekolah kelas kamu gitu. Saya ingat banget gue gitu kan. Oh oke. Oh ya udah iya aja. Menang Kak. Ternyata Langsung menang ya. Langsung menang tingkat kecamatan dulu nih. Kecamatan, kabupaten, kota madya sampai ke Bandung. Akhirnya saya dapat juara 2. Nah dari situ akhirnya guru saya ngasih tahu ke mami saya bahwa nih anak punya bakat, tolong Potensi. diles vokalin. Karena dulu keluarga saya nggak punya biaya untuk les vokal kan mahal sekali zaman dulu ya. Akhirnya dibiayai oleh tante saya di Bina Vokalia almarhum Pranajaya. Jaya yang di Jakarta Selatan ya. Ya, di Gue baru radio denger dalam. tuh. Jadi darinya kamu- dari situ kamu coba mulai ke sana. nyanyi. Iya. Dari situ kamu sudah nyanyi akhirnya dari umur 8 tahun itu. Dari 8 tahun akhirnya baru masuk sekolah Bina Vokalia itu SMP kelas 1. Oh oke. Jadi setelah lulus SD, setelah mencoba festival dari sekolah ke sekolah, akhirnya belajar 1 tahun di Bina Vokalia, tetap tuh masih ngikutin kompetisi-kompetisi. Ya akhirnya ketemu Delon. Nah, gitu Udah kan. di mana? Pertama kali bintang radio. Oh, oke. Nah, kalau oke, berapa tuh? jangan kita jangan terusan dulu ya. Kita sampai di situ. Nah, kalau Delon, awal-awal nyanyi gimana tuh? Awal nyanyi aku sih dulu TK sih. Oh, dari TK. TK Kak, tuh boleh udah. minum ya? Boleh. Minum. Kalau aku sebenarnya bukan ke arah nyanyi, tapi aku ikutin flow. Ini Tuhan Allah kita nih mau tuntun kita kemana nih gitu loh. Aku tuh dulu begitu gitu. Jadi pada saat TK, ada guru TK bilang, siapa mau nyanyi ke depan? Langsung saya unjuk tangan. Saya, ya nyanyi gitu. Ya namanya ya anak kecil kan. Terus mama ngelihat, ini berani juga nih anak gue gitu. Bakatnya cuma 1 orang, cuman gue doang gitu yang angkat tangan yang berani. Dan akhirnya terus sampai kapanpun gue nggak ada latihan nyanyi atau ngeles vokal gitu, nggak ada. Ikut paduan suara gereja. Oh, oke. Nah, Kan diajarin juga. beda kalau itu kan. Suara 1, suara 2. Iya sih, tapi itu kan nggak spesial private gitu, satu lawan rame-rame. Nah pada saat itu gue namanya kan penasaran apa yang diajarin ini, gue mesti explore ke pop karena kan itu klasik. Masa gue mau nyanyi di klasik saat perlombaan apa dan sebagainya, gue rentangin sayap ke pop gitu loh, ke nyanyi pop gitu. Caranya? Ikut lomba nih, ketemu ini gitu. Tanpa kamu punya basic yang mumpuni, kamu udah berani ikut lomba gitu ya? Sepertinya itu. Oh gitu. Dan sebelum itu juga aku memberanikan diri solo di gereja. Nah itu, jadi kan mental udah ada gitu, ya. udah kebentuk pelan-pelan lah, Dan meskipun tampil lah ya gitu ya. gitu.
Nah pada saat itu ya udah lomba ketemu lagi pertama kali. Bintang radio televisi remaja 97 Oh gitu. RRI. Apa yang memotivasi kamu itu untuk ikut lomba gitu? Zaman itu kan bergengsi sekali ya, ada lomba radio televisi itu. Parah. Iya kan? Kalau zamannya saya sama Delon ya mungkin bisa dibilang acara TV untuk kompetisi itu jarang ya. Jarang. Dan yang paling bergengsi itu pada saat itu Ya itu yang seingat saya ya bintang salah radio satunya. itu memang udah masih sangat digemari dan antusiasme para pesertanya banyak di TV, banget. kan? Betul di TVRI waktu itu. Iya. Terus ada Lalu ada Asia Bagus. Asia Bagus samaan juga tapi beda gelombang. Iya. Iya. Bagus juga. Ya, 98. Jadi setelah BRTV. bintang radio dia duluan berangkat Asia Bagus, baru kloter aku ikut Nah, berangkat. nggak kemana-mana di situ aja lagi. pesertanya. Jadi emang sebelumnya kalian udah berteman aja ya? Udah dari lama. Oh, I see. Kita tuh, aduh, udah gimana ya? Dulu inget banget. Jadi dulu almarhum papa ya dek, dikenalin waktu itu sama teman kita ada sahabat namanya Dewi ya. Dewi itu penyanyi juga. Dulu kan papanya Delon tuh seneng dansa, Nah. ya seneng mengentertainment lah ya. Dan Oh, bener, dansa-dansi. betul. Akhirnya dikenalin sama Dewi dan juga Delon pada saat itu. Dan ternyata, wow bapaknya Delon seneng banget nyanyi gitu kan ya. Jiwa seni. Jiwa seninya tuh tinggi banget. Pokoknya kalau ada temannya Delon yang bisa nyanyi, wah, ayo diundang terus. Ayo nyanyi kita nyanyi gitu. Ya, Nyanyi-nyanyi. ya betul. Karaokean, wah zaman dulu kan itu masih pertama kali karaoke tuh lagi hitsnya ya, dia lagi hype-nya gitu. Ya udah sering ketemu. Nah akhirnya Ada lomba karaoke ada juga. lomba. Jadi satu hari Kak, kita tuh bisa ngikutin lomba karaoke 3 sampai 4 tempat. Bener. Jadi job kalian tuh dari lomba ke lomba ya? Iya. Jadi dan ketemunya dia lagi gitu. Terus Di kalian situ-situ menang nggak? aja. Di bintang radio kalian menang nggak? Delon menang nggak? Juara 3 Delon. Ah. Lu juara 3. Juara tiga. Juara 3, gua harapan 2. Oh, gitu. Ya, juara satunya Rio Febrian. Febrian. Ah, Ya. dia juga. Dia ya? juga. Udah nggak ada yang lain di itu Jadi aja. memang waktu kalian kompetisi itu juga kalian sudah saling kenal ya? Pada Udah. akhirnya kenal karena kan zaman dulu kalau ketemu lomba tuh ya orangnya dia lagi termasuk Helena juga ketemu sama Joy juga sama ya. Kak Joy. Helena masih kecil waktu itu, dia masih SMP. Joy, Joy tahu sendiri kan ibu satu itu udah macan festival Emang kemana-mana. udah ketemu? Udah kalau gue ya. kok gue belum pernah ketemu Joy soalnya. Iya, Herma yang itu Herma kan. Situmea ya banyak lah teman-teman. Judika juga kita. belum ketemu kan kita. Judika udah, justru Judika ikut BRTV angkatan kita, cuman dia sampai semifinal waktu itu. Oh dia nggak masuk. Ya. Kamu nggak ngeh sama mereka-mereka? Dia kan orangnya Kamu nggak ada sombong, soalnya orangnya jadi pilih-pilih. Lu maunya gaul sama temen gitu. Yang nggak kenal, gitu. tapi emang dia begitu cool dari dulu. Oh, orangnya gitu ya. Jadi ada orang yang memang kayak lu yang langsung kenal sama orang, ada yang memang orangnya banyak diam. Tapi baik kok dia. Oh, dia pulang habis ambil nada. Jadi dulu kan kalau kita lomba di BRTV di RRI itu ingat banget. Ayo siapa yang mau pulang? Apa? Ambil nada di mana? Ambil nadanya di RRI. Jadi diambil ya, nggak dipinjam ya. Terus, yuk jalan yuk kemana? Ayo ikut naik mobil gua. Ayo ikut. Pas sampai parkiran mobil bak. Hah? Terus maksud lu kita naik di belakang? Iya dong, belakang ya kan. Mobil bak pick up. Dia di depan, Iya. lu di belakang. Nyetir. Dipikir ini kalian itu bakul itu ya Enggak. sayur gitu. Karena Delon dulu ini ceritain dong deh kenapa mobil bak. Oke. Karena dulu itu kan bukan mobil gue, mobil pinjaman tapi saudara punya. Oke. Dia bisnis selang, itu kan dia Bisnis selang. bisnis selang. Jadi kan harus pakai mobil bak gitu kalau Buat nangkut selang-selang selang. gitu. Nah pas kamu lomba kamu bawa. Bawa. Oh, pulangnya ngangkut mereka. Enggak mau ikut kan? Mau ikut gak makan di mana gitu. Ya gua ada mobil bak ya udah ada beberapa Di belakang semua belakang ya, ada beberapa. Udah kayak pawai. Lucu kan, seru kan. Nah terus kalian tiba-tiba nih ikut idol kan kalian udah eksis tuh di bintang radio, di Asia Bagus. Asia Bagus kalian menang? Enggak kalah. Kalah. Kamu? Kalah juga ya kayaknya. Kalah juga ya. Kalah. Yang siapa Jadi waktu zaman posisi kalian? zaman kita ya Dek, memang Indonesia lagi banyak yang kalah karena udah terlalu sering gitu kan ya. Banyak banget ini perwakilan orang Indonesia tuh banyak. Apalagi zaman KD itu kan yang menang KD, Ya. juara duanya di Gita gitu kan. Ya. Oh gitu, jadi berikutnya dikalah-kalahin gitu. Enggak Enggak sih, dikalah-kalahin. bukan dikalah-kalahin, memang kebetulan aja, memang
Kenapa orang Indonesia juara terus gitu kan? Mungkin pemikiran gitu ya pada saat itu juga kita juga kurang maksimal kan. Mungkin ya kan? Tapi memang yang menang pada saat gelombang kita tuh memang unik-unik semuanya Iya. gitu kan. Belum ada gitu yang kayak sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya kalau dulu kan kita mentalnya ya udah mau kalah kayak mau menang Udah biasa. aja, nggak pernah. dikirim ke Singapura juga. Memang di Udah. Singapura kan. Emang di Iya. Singapura. ya? First time tuh gue ke Singapura. Tahun berapa Kamu itu? juga first time di 97. Singapura ya? 97. Sebelum kerusuhan 98 tuh. Oke, oh iya Iya. dulu sebelum Iya, kerusuhan. 98 Iya, sebelum kan kerusuhan. kerusuhan. Nah, terus kalian udah kenal, terus tiba-tiba ada idol, kalian ikut daftar. Ngantri juga kayak yang lain. Oh iya, Bukan pasti. lagi. Yang nyuruh ngantri siapa? Dia. Oh, jadi kalian udah janjian gitu? Enggak juga, enggak. Jadi gini kita ada komunitas. Oke. Dulu kan kita terkenal tuh kalau misalkan ada kompetisi apa-apa kita pakai pager. Starco. Nah, itu Nusa Pets kita ada jadi kita tukeran nomor apa kita saling ngabarin info. Ini ada kompetisi, ini ada pertandingan ini di sini. Oh gitu, kayak Nah. sekarang aja kalau ada casting, ini casting nih, nyebar gitu. Ada dulu kan kayak gitu-gitu. Iya, Telepon tapi- rumah juga gitu. Ya ke telepon umum, kalau nggak kuartal zaman dulu kan. Wartel Nah, ya. terus pada saat yang idol itu ada, gue lagi kerja di kantoran. Gue memang kerja di kantoran dulu, sempat kerja. Lu kemana dulu waktu itu? Nyanyi lah ya. Gue dulu long trip kan ya, jadi nyanyi kafe keliling kota setahun. Betul. Terus pas balik kebetulan lagi ngeliat Ruben sama Clay Aiken American Idol tuh di TV. Itu yang Terus dalam hati gue, ada American Idol. Terus dalam hati gini, Clay Aiken, ya Idol. juara 2 Clay Aiken. Dalam hati gitu, Indonesia bikin gak ya? Terus keluar nih kredit title kan, ikutilah ajang Indonesian Idol. sama, gue juga gitu. Iya. Akhirnya kita dulu daftarnya kan melalui internet zaman dulu ya. Akhirnya ke warnet gitu kan ya. Daftar nih, gue udah daftar, dikasih tahu tanggalnya, jamnya, terus ngambil undangan. Ngambil undangan itu di IX pertama kali baru buka. Oh, IX ya zaman dulu ada IX Plaza Indonesia. Iya, sebelahnya Plaza Indonesia kan. Iya, yang extension Betul. Setelah gue ngantri, itu kan ngantri juga tuh ngambil undangan. Pas di depan meja registrasi ternyata nama gue tuh tidak terdaftar dan gak ada. Lah, kok bisa? Wah, itu kesel banget ya, udah ngantri gitu kan ya. Akhirnya teman gue bilang, sebenarnya udah kayak hopeless gitu kan ya, udah memang belum jatahnya ikut kali gitu kan. Terus teman gue bilang, Ki besok datang aja langsung ke Kemayoran bawa persyaratannya lengkap, bisa kok gitu. Almarhum Chandra waktu itu. dalam maksudnya? Oh enggak, teman juga ikut daftar idol juga waktu itu. Kok dia bisa ngasih info kamu kayak gitu? Dikasih tahu juga dari beberapa orang panitia di sana. Akhirnya yang nggak tahu kenapa cuman gua doang tuh pada saat itu yang tidak terdaftar gitu kan. Ya udahlah, akhirnya besok Gue spot paginya langsung. on the spot aja dari jam 5 subuh Tapi bisa ya? bisa. Yang penting lengkap persyaratannya, tapi tidak sampai di situ saja. Oh gitu. Udah sampai Kemayoran jam 5 subuh orang udah pasang tenda, Wah, udah panjang pada banget. Ada yang bawa tenda. Ada yang dari jam 1 Pak. Di situ jam 1 ngantri. Itu seluruh Indonesia ceritanya. Bukan main, seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi ada yang nggak keterima di daerahnya, terus dia ikut coba yang di Jakarta gitu. Oh, dulu audisinya sampai ke daerah-daerah. Betul, iya kan ada 5 kota ya. Bandung, Surabaya, Medan. Semarang, Nah, kalau Medan. Dirlan sendiri awalnya gimana tuh? Kalau dia kan perjuangannya sampai kayak gitu sampai gak terdaftar tuh. Nah, kalau aku kedaftar karena memang aku kan kerja di kantoran dan sistem pendaftarannya melalui email. Ya. Nah, aku ada email tuh di kantor, ada internet kan langsung kirim aja semua data-data profil. Langsung dibilang dipanggil untuk audisi gitu. Audisi ya udah aku harus ngizin sama bos kan. Bos gue mau ikut lomba nih. Lu dulu belum nggak dikasih. Awalnya kan dulu gue pernah ikut Asia Bagus, izin juga di kantor yang itu. Jadi Nah, kebanyakan izin ya. Kebanyakan izin bingung kan. Tapi emang benar sih, kita tuh dulu dari zaman sekolah pasti kebanyakan izin. Pas Karena ikut kerja. lomba. Iya. Oh, tapi kayak sekolah gitu support dong. Iya, untungnya Kalau alhamdulillah. kantor lu Support. ya. Tapi kan itu gue perusahaan Jepang. Jadi orang Jepang kan nggak tahu gue siapa. Ketat banget kan, tahu sendiri kan. Iya. Nah mengenai waktu tuh, wah gue datang tadi jam berapa? Ya kan nggak telat kan? Karena gue respect waktu. Karena udah Baru-baru tergembleng. baru aja. Dulu mah jangan ditanya, baru-baru aja. Jangan ngomong gitu. baru bangun image-nya. Bisa hanya di situ. Nggak bener. Kalau waktu aku strict banget. Hebat dia sekarang.
Waktu tuh jadi waktu itu tuh itu pokoknya 1 menit telat di perusahaan Jepang itu pasti dipotong gaji. Potong gaji ya. Pasti itu. Itu ada akhirnya yang membentuk kebiasaan. Membentuk lo sampai kebiasaan. sekarang, ya. Kita harus respect waktu kalau kita mau menuju kesuksesan. Wih, itu dia tuh. Nah, kemarin kan si Helena bilang, aku Kak begitu datang, aku tuh urutan 1000 berapa gitu. Nah, kalau kalian waktu itu urutan berapa? Pokoknya kita datang pagi jam 7, dapatnya jam 12 malam aku. Kalau Delon kan udah keterima, maksudnya udah terdaftar resmi. Terdaftar. Nah lanjut lagi nih, setelah datang ke Mayoran, jadi antrian dibagi 2. Oke. Akhirnya gue ngantri di bagian yang belum mendapatkan undangan. Oh ada, Jadi ada lainnya. Ada sendiri. lainnya. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi gue ngantri dapat undangan, pindah ke gedung satunya lagi Yang sudah. yang ada. sudah mendapatkan nomor pendaftaran. Jadi kalau dia jam 12 malam lu jam Kurang 12 lebih sama. Karena kalau udah masuk holding room, ibaratnya tuh ya namanya holding room. Ngantri udah. Kita kan duduk tuh di ballroom tuh ya. Ya udah ngantri aja nih, nggak nunggu nomor dada. Karena kan nomor dada dikasih tuh ya. dikasih ya. 16.000 berapa gitu gue. 16.000. Iya, gue masih ada kok fotonya. Nomor itu gue masih simpen. Nah, gue Gue 19.000. Iya kan? 109. yang nomor 1 siapa? Itu dia tuh. Makanya Iya kan? Ya, itu 00001. Nah, itu yang datang jam berapa dia gitu. Itu dia mungkin dari sehari sebelumnya kali. nginep situ buat tenda. Iya. Nah, selama idol-idolan nih, ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang kalian alami gitu, yang sampai sekarang nggak terlupakan gitu? Banyak ya. Banyak karena kita Berkesan sekali ya. karena memang kita di situ kan bukan hitungan mingguan, bulanan lah. Pokoknya bukan mingguan. Kita ketemu apalagi dia sampai 6 besar. Belum berapa besar? 6 besar. 6 besar itu kan dari mulai karantina sampai 6 besar itu bisa 3 sampai 4 bulan. Oh gitu. Iya dong, 4 Lama bulan. ya? Ada loh 4 bulan. Gue 7 bulan total sampai 2 besar. Ya, karena kan ada Lama. jedahnya sih sebenarnya ya, karena oh kan gitu, ada dari jedanya. ya dari kita udah setelah dapat yes dari juri, dari juri Udah karantina tuh. Kita break dulu beberapa hari, apa seminggu kurang lebih, baru kita karantina. Karantina di Twin Plaza ya, Dek? Ya, di Sleepy waktu itu. Nah, di seluruh Indonesia tuh Apartemen itu ya? apartemen, Ya. kumpul deh. Nah, Udah. dari situ. Jadi 10 orang itu. Oh enggak, belum. Itu masih ratusan. Oh, itu sudah dikarantina. Udah di karantina. Tapi kalian digembleng di sana. Enggak, belum. Oh, Belum, bukan. belum. Jadi hanya dipersiapkan. Karena aja. persiapan. Nah, kalau gitu untuk kostum, untuk tampilan kalian siapa? Sendiri. Sendiri, bawa sendiri. Makanya koper tuh isinya semuanya baju buat kita nyanyi. Kasihan ya kalau yang belum profesional kayak kalian, berarti modalnya lebih gede dong. Sebenarnya bukan profesional, kita tuh siap tempur. Itu yang lebih tepatnya. Ya Kita karena kan kalian udah sering tampil. udah biasa nih. tempur gitu. Berarti punya amunisi kan. Pasti. Ya, kalau yang tiba-tiba uculuk terus datang. Orang terus baru ya, masuk, orang baru. Berarti Nah. kan modalnya lebih kencang. Tapi enggak juga sih sebenarnya pada saat diumumin masuk karantina, panitia juga sudah menginformasikan Apa aja bahwa nih? baju sekian banyak ya buat aja. Oh gitu. gitu. Sudah dipersiapkan. dipersiapkan. lah ya. Nah, ngomong-ngomong nih Delon, waktu itu kan sempet karena itu kan happening banget ya Idol 1. Saya sempet ngikutin gitu. Lu masih muda dong. Oh iya lumayan lah. Nah, saya sempat ngeliat tuh kamu tuh dibully sama Dewa Juri gitu. Kamu dibilang suaranya mah biasa aja, tapi Modal tampang. tampangnya modal tampang. Emang kamu waktu itu secakep apa sih? Iya, sekarang gimana? Cakep ya? Cakep itu kan perasaan lu gimana waktu itu dibully sampai kayak gitu. juri tuh nggak tahu kalau gue tuh sama yang kayak ya sepantaran kita tuh mentalnya udah tergembleng abis. Mental kita tuh udah kuat banget. Kayak gitu-gitu sih, aduh. Jadi lu nggak jatuh sama sekali ya? Lebih jatuh sih. Oh sempet jatuh ya? Lebih Maaf ya. maaf. Maafin dia ya. Maaf. Suka main slide ya? Oke. Pokoknya kita lebih keras tuh kehidupan kita zaman dulu lah dibandingin Waktu lomba-lomba itu. Nah, lebih keras untuk membangun image jati diri kita itu siapa sebenarnya atau untuk supaya bertahan hidup lah gitu loh. Itu lebih keras daripada ocehan si juri gitu. Juri gitu sih ya udah ya
Ya udah sih, kesel juga sih. ada keselnya, kita kan manusiawi kan. Tapi keuntungan kamu apa kan? Kamu udah dijatuhkan nih di atas panggung. Tapi Sama. jadi kamu meraih simpati gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya gini, kalau misalkan dengan kayak begitu kan itu untuk membangun setiap peserta kan. Oke. Kalau kayak begitu pasti ada hal yang supaya peserta nih lebih baik lagi tiap minggunya perform gitu. Oke. Nah pada saat itu ya gue sadar, oh gue kurang apa kan kita kan pada saat itu kan kita ada evaluasi lagi, kita harus ngelihat lagi. Lo pernah nggak evaluasi penampilan kita semua gitu loh. Jadi setiap minggunya itu ada satu hari untuk ngeliatin seperti itu gitu. Jadi gue kurang di sini. Tapi gue yakin pada saat kan kita punya keyakinan sendiri kalau misalkan hari itu kita bagus ya kita bagus. Soalnya kan kita nggak setiap minggu ada yang konsisten bagus terus ya. Contohnya ini bapak ini nggak ada salahnya, tapi ya kurang SMS, kurang voting itu aja. Berarti ya? Nggak juga. Enggak juga. Karena memang semuanya memang terpecah belah. Ada yang benar-benar fansnya si Lucky terus, fansnya gue terus. Tapi ada yang stabil ya. Contohnya ini nggak pernah jelek. Selalu bagus. Selalu bagus. Joy Tobing nggak pernah jelek. Selalu bagus. Gue kadang jelek. Kadang bagus, kadang jelek. Karena memang ya itu dia. Mental juga ya. Mental, udah gitu juga. Stamina aku nggak pernah sakit. Ini berdua pokoknya nggak pernah sakit. Ya, kita nggak pernah sakit ya. Udah, bukan main. Kan nggak tahu kenapa nih pokoknya orang-orang yang dulu kayaknya jarang sakit ya. Cuman Bona doang yang drop ya. Helena itu juga. Helena drop, si Nania juga usus buntu. Iya. Oh, pas karantina usus buntu. Usus buntu Iya, dia. sempat 1 minggu skip dia nggak ikut, tapi dapat dispensasi kan. Dispensasi karena sakit. Karena sakit dioperasi. Pas habis operasi berapa hari kemudian langsung masuk spektakuler lagi, nyanyi lagi. Tapi duduk waktu itu dia nyanyinya ya sempat. Iya. Nah, Lucky, kalau Delon kan sempat ngedrop tuh pas dibully-bully. Kalau kamu selama kompetisi Nggak ada. Ya bulian-bulian atau yang Dipuji membuat kamu- terus. Oh, kamu dipuji Gue yang jawab. Dipuji terus. Nah, Lu makanya nyogok ya? Lu nyogok sama juri-juri. Maka kompetisi idol ini itu kan it's about voting. Jadi voting yang kurang mau bagus apa enggak, kalau voting kurang gimana mau melaju gitu. Jadi ini memang bagus terus tapi votingnya kurang, makanya dia nggak sampai. Siannya. Nah itu dia nama kompetisi Nah, kan. kemarin ada yang bilang bahwa jangan salah, untuk ikut idol itu gue modal lo miliaran untuk ngasih modalin orang. Siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Bener gak? Enggak. Jadi itu pure dari masyarakat Indonesia. Idol 1 sih iya ya. Siapa? Kita ada sesi 1. Gua Karere Ya. selama kompetisi aku tuh bilang sama keluarga. Oke. Maksudnya ini dari cara aku bilang entah itu pada akhirnya ke fans atau ke keluarga, terutama sih ke keluarga. Aku bilang jangan sampai ngebebanin kalian untuk vote. Oke. Karena biarkanlah secara natural dan alami aja. Sama. Karena buat aku pada saat itu beli pulsa 100.000, 50.000, 100.000 kan lumayan setiap minggu kan. Tahun 2004 Pak. Lumayan Iya kan? loh. Tapi ya di luar itu tetap keluarga yang pastinya mensupport lah. Walaupun mereka juga bilang nggak jor-joran ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa, sebisanya aja gitu. Nah makanya pada saat kompetisi itu dari awal masuk ke spektakuler pun itu aku udah kayak nanemin dalam hati bahwa menang kalah itu udah biasa. Udah masuk 11 besar, udah alhamdulillah buat aku udah semuanya pemenang. Karena pada saat angkatan kita semua kan bagus semua gitu kan. Ya, itu seleksinya gila-gila. Gilaan banget, dan persaudaraannya tuh udah kayak keluarganya tuh Nah, udah itu nyatu dia. banget Dan gitu kan. hebatnya zaman itu gue lihat ya masing-masing penyanyi itu punya karakternya sendiri. Ya gitu. Iya kan? Bukan main. Jadi plot twistnya itu karena kalau kata Delon bilang gue sering dipuji karena bagus terus, ya akhirnya pas kalinya nggak aman langsung keluar gitu kan. Nah itu dia. Apa yang membuat kamu nggak keluar waktu itu? Karena Kualitas nyanyimu? enggak, semua cinta sama gue. Asik. Itu karena ketampananmu. Enggak juga. Terus apa? Karena Kasihan. ya, bisa jadi. Enggak tahu kenapa. Pokoknya aku katanya punya magnet tersendiri. Sombong. Enggak, bukan. Enggak tahu magnetnya apa. Oh gitu. Kamu pun nggak sadar itu. Nggak sadar. Sombong sekali ya.
Tapi ini magnet. Tapi aku bangga dan salut sih sama Dewan pada saat itu. Apa? Karena sebagaimanapun yang dia sudah usahain, dengan zaman dulu kan mungkin netizen nggak kayak sekarang ya, nggak ada zaman sosmed gitu kan ya. Tapi justru mentalnya itu kenanya pada di saat di panggung. Itu dia. Ketika dia nyanyi pun atau dia lagi stay di panggung, kadang kan sorak-sorakan orang tuh berpengaruh ya. Iya. Bikin mental turun. Bikin mental drop ya kalau dia nggak kuat-kuat. Oh itu Wah. setiap ya ada ya. Kamu muncul di UIN. Dan aku bisa kebayang kalau gue digituin gimana ya. Banget gak sih? Tapi dia tuh kuat banget. Udah menter gitu. Udah senyum aja dia. gitu. Tau gak kenapa? Kenapa di UIN? Karena dibully-bully sama juri itu. Nggak tahu ya, maksud- Karena mungkin menurut gue nih, menurut gue penampilan biasa, tapi kenapa votingnya tuh tinggi? Itu mungkin, gitu kan? Ada yang sorak-sorai kayak begitu. Ini kenapa bisa keluar? Pada saat si Lucky keluar 6 besar itu juri yang paling nangis adalah si Indra Lesmana. Kenapa orang yang bagus ini harus keluar? Kesel si Indra Lesmana. Lu yang dibilang modal tampang malah Masih melaju gitu loh. Kesel pada saat dia keluar tuh nggak terima. Bukan karena kamu lobby-lobby sama orang Telkom. Bisa jadi sih. Bisa aja enggak ya? Enggak gitu. Enggak itu dia. Jadi salah satunya nih Memang itu murni dari votes SMS. ya. Nah, Voting. ngomong-ngomong nih, baru-baru ini sempat viral ada Apa tuh? yang ngomong katanya kalau ikutan reality show lomba-lombaan gitu sebetulnya tuh pemenangnya sudah ditentukan dari awal, ada kan? Ada. Gue sempat ngeliat tuh. Bener nggak? Karena memang aku pernah ya waktu itu saya pernah diminta untuk menjadi sebuah juri di sebuah kompetisi model gitu. Gue nggak ngerti, ya gue nilai seperti apa yang gue tahu gitu. Tiba-tiba begitu pas sidang, maaf Pak kita sudah ada pemenangnya, jadi nah makanya gue bilang ini benar gitu. Tapi apakah itu terjadi juga dengan kalian? Kalau yang Idol 1 menurut kita sih enggak ya. Itu benar-benar voting. Voting ya? Voting. Murni ya? Murni. Menurut aku. Nggak sempet, maksud bukan gimana ya. Nggak tahu yang sekarang ya. Karena yang Aku- kalau aku alamin kayak perjalananku tuh sebenarnya kan faktor X-nya tuh banyak ya. Salah satunya pada saat waktu diumumin yang masuk 10 besar yang Wild cards kan. spektakuler, tiba-tiba ada sebenarnya- tambahan aku masuk wild card. Nah, jadi Oke. jadi Jadi itu apa? Nah, jadi sebenarnya ini si Lucky ini kita tuh Idol 1 itu diambil Cuman 10. cuman 10. Oke. Nah, pada saat itu ada namanya wild card. Wild card tahu kan? Itu ada penambahan dan juga Diuji lagi diuji lah. lagi karena Ya. mereka tuh tampil bagus. Siapa aja wild card? Siapa itu? Ada Juri. ada Karen. Jadi juri ngasih wild card. Wild Iya. card. Mereka-mereka yang tampil bagus. Bagus. Ya. Yang tidak masuk karena di voting. Votingnya kurang gitu. Nah, pada saat itu berapa orang? Ada Lucky, Karen, gue terus ada Dika, Winda, Semi juga ya. saya nggak ada. Tapi kan Semi waktu itu bareng kita juga. Lupa ingat yang gue ingat sih ada Karen, ada Tiara dari Surabaya. Iya. Salah satunya aku. Nah, dipilih nih. Kamu masuk. Akhirnya masuk. Nah, diambil dua waktu itu. Karen masuk. Nah, karena Karen masuk, Wildcard sebenarnya 1. Iya, Dari 9 jadi satu. 10. Oke. Jadi 9 jadi 10. terus Ternyata Mas Indra Lesmana masuk. Ngumumin lagi. Gue sih udah pasrah waktu itu. Ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata gue sempet nangis. Ini kan temen akrab gue ya gitu loh. Kenapa dia nggak masuk? Ternyata ya itu Indra Lesmana masuk. ngumumin menambahkan 1 orang finalis dari Dewan Juri. Oh jadi sebenarnya kalian ini udah bersahabat dari awal ya? Bukan main. Oh saking deketnya sampai ketika dia terusir kamu sedih. Rambut dari gondrong gini ya, dari ngeriwil-ngeriwil, gondol. Dia sempet botak Ya apa. gitu lah. Jadi ya udah akhirnya masuk lah jadi 11 lah ceritanya gitu kan. Dari situ pun juga jujur kalau dari aku pribadi menyambung pertanyaan tadi, aku mengikuti semua apa arahan yang dikasih gitu loh. Oh. Mulai dari kita karantina di Sony BMG zaman dulu, pemotretan Label segala macam, kunjungan ke media sosial segala macam. Bisnis Sony ya? Ya kita di kontrak Sony BMG dulu. Nah setelah itu, setelah masuk spektakuler, aku pribadi sih nggak tahu ya, karena memang yang masuk 2 besar atau 3 besar pun, bahkan sudah 5 besar pun,
semuanya layak gitu loh. Tinggal ya udah keputusan vote aja cap cip cup nih siapa nih. Oke, udah Ya kan? ini ya untung-untungan aja lah. Untung-untungan gitu ya. aja gitu kan karena Karena sudah memang bukan- semuanya berkompeten gitu Karena kan. sudah bukan juri lagi yang menentukan, tapi Betul. masyarakat Indonesia. Semua bagus Oh. dan semua punya ciri khas. Waktu kalian berada di Idol itu ada nggak hal-hal yang memorable banget gitu? Dari Lucky dulu deh. Kalau aku sih sebenarnya memorable semua, kayaknya nggak ada yang nggak ya. Yang nggak enak itu jarang ya. Mungkin lebih kayak ke capek aja waktu itu ya. Capeknya Capek ya? dalam arti kata kita ya hampir 5 bulanan, hampir 8 bulan ya kalau ngikutin sampai grand final. Setelah grand final kita ada roadshow ke 5 kota. Nah itu dia. Terus kita baru sampai airport pagi, berangkat lagi. Jadi Perah ya. jadi udah kayak tinggal naruh baju kotor doang, besok lagi berangkat. Tapi senang, happy. Itu semua Gitu. kalian? Semuanya. Oh, satu grup gitu ya? Udah dibawa roadshow ke Indonesia gitu ya? Ya, setelah grand final itu yang nggak ikut cuma ada Helena sama Kak Joy. Oh, kenapa? Karena dia Karena waktu itu itu sakit ya kalau nggak salah. Parah ini. Enggak, karena Bukan udah diceritain kemarin di podcast. ya Udah kan? ceritain ya? Iya kan? mana? Oh belum ya? Yang mana? Tanya lagi aja nanti. Tanya lagi coba. Udah lagi. Enggak. Jadi ada ini aku waktu itu ada momen di mana aku MC di sebuah acara dan itu Helena sendirian gitu, enggak sama kalian gitu. Dan itu wah dia kan jadi idola. Kayaknya semua idol waktu itu idola kan. Iya, iya. Sampai dikejar-kejar mau duduk aja susah gitu. Jenggut-jenggut. Oh iya, itu memang kalian alami juga ya. Oh, luar biasa. Kayak Jo dijenggut sampai jatuh kan? Ingat gak? Di tour Nah, kalau mana? kamu memorable-nya di mana? Sama sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau kita sebenarnya capek juga tapi nggak terlalu capek dibandingin orang yang luar kota ya. Tinggalnya kayak Michael Papua, dia di Papua kan. Oh iya, Michael, Papua apa Jakarta. Baik. Masih nyanyi? Masih Di mana sekarang? di hatimu. Kalau nggak salah lagi bolak-balik Bandung Papua ya. Bandung Papua. Nah, Dia ada Dari project. Papua ya dia ya. Iya, dari Dia ada project ya, ada kan. project ya. Dan kemarin juga kita manggilnya Kakak Miki Kakak kan. Miki. Kakak Miki memang banyak di pelayanan juga, terus punya visi dan misinya itu melestarikan daerah kebanggaannya juga kan sebagai Papua. putra Papua kan ya. Dia punya grup juga ya kalau nggak salah ya, Di Papua Pacenoge. Pancenoge ya betul. Oke. Oh jadi masih aktif ya di Papua sana ya? Masih. Kalau di Bolak-balik. Jakarta jarang ya? Oh keluar negeri juga pelayanan Delon juga ya sering ya bolak-balik ya. Oh I see. Nah setelah itu kalian saya sempet nih setelah apa ya itu euforia dari Idol tiba-tiba muncul kalian berlima waktu itu cowok semua. Itu apa Idol apa? Divo. Nah, Divo. itu gimana ceritanya? Terus apa kabarnya kok sekarang? Berlima itu sebenarnya pencetusnya ada namanya Pak Daniel Hartono. Oke. Siapa itu? Beliau itu marketing director TV itu. Oke. Boleh gue sebutin nggak? Nggak Itu jauh. dekat rumah. Iya dekat rumah. Oke. Nah itu Tetangga ya? tetangga. Beliau itu yang coba-coba ya, dipilih lah yang suaranya unik-unik, nggak sama gitu. Kalau aku kan klasik gitu. Kalau ini kan ngebas tapi dia powerful. Terus ada Judika rocker. Terus ada Mike Mohede yang R&B. Atau lagi Michael Papua yang apa? kayak R&B juga sih. R&B tapi yang black gitu suaranya. Nah, kita satuin nyanyi lagu Hero. Pada saat itu kenapa kita maunya si Kenapa? nggak tahu kenapanya apa gitu. Masalah cuan. Enggak, maksudnya ada ulang tahun Big Boss. Oke. Nah, terus dipilih tinggal 4 gitu. Michael Papua mungkin sibuk gitu atau gimana gitu. Dia kan lagi ke Papua. Terus jadi berempat, Judika, Mike Mohede dan nama si Lucky itu berempat. Nah, jadi Idol 2 itu pokoknya 2005 deh. Jadi Idol 1 sama Idol 2 di combine gabung. Karena Itu kebetulan satu manajemen satu manajemen sama IP dulu. Oh IP ya Iya. dulu ya. Oh yang pemenangnya emang dikontrak sama Iya. IP. Nah, terus pada ada beberapa yang memutuskan untuk Ya. ya, jadi coba-coba karena kan pada saat 2005 tuh ada 1-2 ulang tahun Big Boss, mau dikasih sesuatu nih Idol Divo terbentuk lah gitu. Nah, lama-lama dari situ ada job Idol Divo ada job gitu. semahal apa itu kan kalian waktu itu kan nomor 1 semua gitu.
terus tiba-tiba Mahal banget, banget gila. di gunung juga ya? Enggak ada. Nah, gunung tapi nggak ada uranium ya. Adanya banyak sih. Nah, kan kalian jobnya banyak tuh Idol Divo, terus kok tahu-tahu hilang? Ah? Ya ini Nggak hilang. Terus Enggak. Punya karena- kesibukan, punya kesibukan masing-masing. Apalagi kan pada saat itu apa ya, bisa dibilang tuh bukan zamannya boy band lagi gitu loh. Pada saat itu kan boy band lagi giling, lagi tergila-gila sama Korean gitu kan. terus ada juga apa Idol Divo itu Iya. juga dulu. Enggak, kalau boleh ngelurusin sebenarnya Idol Divo itu terbentuk ya benar kata Delon tadi yang tidak secara sengaja yang Yes. akhirnya kita mendapatkan tempat dan ruang di event-event. Nah, akhirnya manajemen melihat kapasitas kita sebagai grup sebenarnya ini bukan boy band karena kalau boy band pakai koreo, pakai segala macam. Kita memang kayak vokal grup aja. Memang terinspirasi pada akhirnya Il Divo. kepada Il Divo. Karena waktu itu lagi happening ya. juga lagi Luar happening. biasa. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan, Idol Divo off air di mana-mana sampai akhirnya kita direkrut juga menjadi salah satu penyanyi tim song salah satu asuransi terbesar di Jakarta. Dan akhirnya kita melalang buana ke sana ke sini secara nggak langsung. Dan alhamdulillah di luar pekerjaan kita sebagai solois, kita ada tempat Jalan juga. second jobnya nih dengan Grup ini. Idol Divo itu. Enak mana? Enak solo atau rame-rame? Sebenarnya sih solo, tapi kalau kita kan maunya sih seruan, lebih seru banget tuh grup. Gitu ya. Wah itu nggak pernah sepi. Bahkan New Year aja grup. Idol Divo kan kita tampil di New Year. Oh pernah ya? Pernah di mana? Di mana? beberapa Di hotel apa gitu? di Grand Hyatt di kalau nggak Grand salah. Hyatt sama Kempinski waktu Kempinski. itu. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Levelnya apa berarti ya begitu kalian ke Udah itu ya? kelas A plus plus ya. Oh oke. Kalau- ajak. Kalau aku kan Kak, maksudnya sebenarnya pertama kali dibilang bahwa akan menjadi bagian dari Idol Divo, sebenarnya dalam hati mikir, aku tuh kan bukan pemenang ya, sementara aku berjajaran dengan para pemenang-pemenang Idola Indonesia. Tapi akhirnya berpositif thinking untuk menyemangati diri, kapan lagi ini momentum, dan akhirnya kita belajar dan diarahkan vokal directornya sama Irfanat pada saat itu, dan pelajaran yang kita dapat itu juga nggak sembarangan. Satu hari full kita belajar sama Irfanat, baca notasi semuanya, bagi suara, dan itu lumayan berat pada saat itu karena kan membagi suara berempat ini dengan kapasitasnya masing-masing harus menurunkan ego juga, Oh iya benar. dan harmonisasinya juga harus sepadan gitu kan. Tampil sendiri gitu Betul. nggak boleh Harus- ya. Awal-awalnya kita ngerasa bahwa waduh ada yang satu lebih up, yang satu kurang ini. Tapi akhirnya Judika yang menengahi, yang selalu mengingatkan, jangan lupa ya bagian lu di sini, bagian Gil di sini gitu. Jadi akhirnya bisa terbentuk dan kita semakin chemistry-nya semakin dapat. Dan kenapa akhirnya selesai? Ya karena pada akhirnya Delon, aku, terus Mike dan kesibukan. teman-temannya punya label masing-masing kan, recordingnya beda label. Oke. Dan akhirnya terbentur oleh jadwal solo masing-masing. Sebenarnya lebih ke situ sih. Gitu. Jadi sebetulnya kalian asik di Idol Divo itu asik banget Asik ya. banget. Cuman ya dari itu ya. Dan juga label ya. dan juga pada saat itu kita nggak bisa lanjut karena kepergian teman kita Ya, Mike Mohede. Mike ya. Jadi kamu bilang tadi itu apa Idol Divo itu juara semua ya? Iya kan, Mike Mike juara satu, Judika juara 2, Juara terus dua. Delon Dua. kan juara Dua. 2, Kamu juara 6. juara 6. Maksudnya aku Asik ngerasa ya. jauh kan gitu kan. Tapi suara Sebetulnya kualitas kamu juara 1 loh. karena Masya Allah. karena Idol 1 dan Idol 2 suaranya nggak ada kayak dia. Jadi untuk ngebentuk Pada saat itu untuk mungkin. ngebentuk enggak sampai detik ini nggak ada suara kayak. Jadi untuk ngebentuk Idol Divo tuh suara kayak ini tuh unik banget, susah nyarinya gitu. Nggak ada. Lu aja nggak bisa kayak dia Oh nggak bisa gue. Ini suaranya khas banget. Banget, khas. Ya. Nah, Delon,
Iya. Tuh kamu lagi hits-hitsnya, gue tuh waktu itu jalan. Sekarang juga. Sekarang masih hits ya, iya. Cuman waktu itu hits banget gitu. Nah, gue sempet ngantri, gue mau beli Apa? albumnya Delon waktu itu ya. Serius, gue masih ada nih. Dan itu gue nggak dapet loh. Karena Orang ngeborong album lu tuh segini waktu itu zaman CD ya. Gue kaget. Ini orang mau ngapain, mau dagang? serius. Nah, sampai sebegitunya, emang apa sih kelebihan kamu waktu itu? Kelebihan Gue biasa aja, biasa. tapi kok gue ikut country? Kalau orang kan kalau lagi hitsnya orang kan mau kan satu cindera mata apa nih dari si yang di fans yang disukain gitu loh. Pasti ada ya kalau nggak ketemu langsung ya pasti melalui CD-nya gitu. Mungkin pemikirannya gitu kali. Tapi gue bukan siapa-siapa sebenarnya sih. Gitu ya. Membumi sekali itu walaupun kadang-kadang sombong ini orang ya. Kalau aku sih ngeliatnya gini Kak, kalau akhirnya kan kita terjun ke industri gitu kan ya. Masuk ke industri ya. Betul. Karena punya fans ya. Betul. Fans kamu apa namanya? Lookiholic. Lucky tadi kalau Delon? Deloners. Oh, Delon. Ya. Oke. Sempat gonta-ganti sih dulu Lookiholic terus Lookie Family gitu kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya apapun itu sebutannya saya sangat mengapresiasi karena teman-teman banyak Mereka yang sudah buat ya? mensupport. Betul sekali. Balik lagi bahwa ketika udah di industri pada akhirnya kan masyarakat juga tahu kan penikmat musik sejati dan zamannya itu seperti apa. Kalau aku sih justru senang banget melihat perkembangan dan kemajuannya Delon pada saat itu. Jobnya tuh nggak berhenti. Satu manajemen nih, setiap hari dia tuh nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti ya. Dan akhirnya gini, dia ini adalah seorang penyanyi yang komersil. Kalau di industri kan komersil cuan dong, Iya, ya cuan kan? banget. Pastinya. Pasti, iya. Bos seneng dong, gitu kan ya. Tapi itu kan tidak luput dari kerja keras dan usahanya dia Benar. selama ini gitu loh. Dan akhirnya dia punya album, dan akhirnya fansnya semakin banyak, dia semakin berkembang. Jadi ya boleh dibilang hasil dari uji mental dan bulian yang didapat, dia menunjukkan bahwa sepadan dengan apa yang dia sudah lakukan. Oh gitu. Kalau aku ya menilainya seperti Emang itu. kamu udah dapet apa aja waktu itu? Gue sih yang Penghargaannya banyak banget loh, Dek, Iya. ya kan? Apa aja? Oh, SCTV Award. iya 2005 SCTV Award. Sebagai? pendatang baru terbaik ya kalau nggak Wis, salah. Ya. Oke. 2005. Hmm. Ya itu dia semuanya karena cinta. Yo, semua karena cinta. Waktu itu 2 versi kan? Ya, Versi Joy sama versi kamu ya? Oh, oke. Dan itu meledak dua-duanya ya? banget. Banget ya? Ya setiap nyanyi pasti yang kita bukan pemenangnya pasti request. Oh, request lagu itu ya? Lu Karena juga kan kita lu juga. jadi dulu tuh kita dapat dapat satu kehormatan banget deh. Dibuatkan satu album All Time Hits Indonesian Idol ya. Jadi isinya itu adalah kompilasi lagu-lagu di era zaman 70-an, Prambors 80-an. LCR gitulah ya. 80-an 70 80-an. Kita bersebelas dapat rame-rame lagu Ekspresi waktu itu. Oke. Terus kita video klip bikin, Mas Dimas J sebagai sutradaranya. Terus masing-masing finalis dapat lagu juga satu-satu. Oh, Dapat lagu Indra Aku Lesmana, Ingin. Aku Ingin. aku ingin. Coba dong, pengen denger gimana sih lagu? Aku ingin dapat bebas tepas itu. Bagus ya. Padahal kayak nggak niat nyanyi, tapi enak di kuping. Kalau Lucky lagu apa? Nuansa Bening. Oh. Ya gimana sih lagunya? Itu Adi Vidi Aldiano. Oh, Nuansa Bening. itu. Nah, ini versi Lucky coba. versi dong, Lucky. Itu lagu lama kan? Lama banget. Kecil loh. Ya, itu apatis ya? Mas Kinan Nasution. Ah. Ya, aku terima kasih banget. Bukan apatis. Mas Apatis Kakak Miki. Kakak Miki. Ya. Coba lagunya dong. Kini terasa sungguh semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Beda karakter kan? Iya, karakternya beda banget ya. Itu dia. Kamu emang kebagian lagu lama gitu. Semua. Lagu Enggak, lama. ini emang lagu lama. Lu lama banget. Ada yang lebih lama lagi. Ada yang lebih lama lagi. Nggak seera.
karena memang udah dikasih. Oh, dikasih. Kita nggak milih. Oh, jadi mungkin mereka melihat kamu memang cocok bawakan lagu lama sampai akhirnya Pastinya. sampai sekarang pun kamu bawain lagu-lagu lama ya. Akhirnya terbentuknya seperti itu Kak, seiring sejalan. Tapi jujur aku memang pecinta lagu-lagu lawas. Yes. Oh gitu. Sama. Oh sama. Ya. Tapi kamu nggak keluarin lagu lama kan? Ada Widuri sama. Ada. Aku juga waktu itu sempat ngeluarin. Widuri. Terus Delon Widuri? juga ngeluarin. Berapa Ada album juga. sih Dela? Sempat keluar? Sampai detik ini. Heeh. 7 ya, 6 apa 7 ya? 6 atau Baru banget. Oh, ini baru ada keluar lagi. Enggak, selama 20 tahun gitu baru 6 atau 7. Oh, gitu. Karena memang ya gitu lah. Termasuk album Rohani ya. Dia. Rohani lebih kalau Lebih ada ya? Rohani. Lebih banyak. Kalau Lucky sendiri? Sama Dulu kayaknya. aku di Lebih kayaknya. sign kontrak kan sama Platinum label ya, yang punya di Stara. Jadi 5 tahun dapat kontrak 3 album. Tuh. Solo ya. Tapi kalau kompilasi banyak lumayan tuh, ada Mas Andi Rianto juga diajak waktu itu. Terima kasih Mas Andi. Terus album religi Muslim juga ada waktu itu, sempat kolaborasi sama Mas Diki Darmawan juga. Wih. Jadi alhamdulillah banyak, buat soundtrack film juga ada gitu. Oh, soundtrack juga. Ya. Oh, nah gimana ceritanya? Akhirnya saya pernah produser saya cerita katanya kamu sempat nyanyiin lagu Bruri, bener? Iya betul. Ya. Kenapa? Ya, singkat cerita, jadi pada saat saya dipinang gitu kan untuk Dipinang oleh? label Oke. Platinum. Jadi itu ceritanya sebenarnya dari 2004 setelah Idol, saya tuh baru sign kontrak itu 2009 sama label. Jadi lumayan lama tuh ya, 5, 6, 7, 8, 5 tahunan ya, menunggu supaya bisa punya album solo. Sebelum saya dipinang, saya sudah ngerasa bahwa ya udah deh, mungkin zona nyamannya saya ini cuman off airan aja nih, nggak apa-apa deh. Walaupun sebelumnya ada album kompilasi, tapi kan zaman kita ya, apalah arti seorang penyanyi kalau kita nggak punya album ya. Sebagai ya pride. etalasenya kita kan zaman dulu orang kepingin beli di toko CD gitu kan ya, udah nggak kaset lagi tuh ya. Akhirnya awalnya malah justru diminta sama Mas Andrew Darmoko, salah satu produser di label saya, diminta untuk kompilasi. Nah waktu itu kompilasinya salah satunya ada Helena juga. Helena justru yang memperkenalkan saya dengan produsernya. Pada saat ketemu di studio buat ngomongin kompilasi itu, ternyata saya malah ditawarin kontrak album solo. Saya bingung, lah ini bukannya kompilasi gitu kan. Enggak Ki, yuk kita ketemu meeting. Akhirnya dibawalah ketemu sama Pak Wir waktu itu, selaku owner dan dirut utamanya Bistara, Platinum. Ngobrol-ngobrol, memang dari sananya meminta, dan mungkin udah ngelihat karakter saya dan semuanya itu, mereka melihat bahwa kayaknya lu punya pasar di lagu-lagu lawas deh Ki gitu. Oh saya menyambut dengan baik pada saat itu. Wah alhamdulillah, gayung bersambut. Karena saya kepengen banget, dan memang cita-cita saya tuh dulu pengen merecycle lagu-lagu lama gitu. Akhirnya ya udah, saya dikasih kontrak dan langsung dikasih Ki bawain lagu-lagu hitsnya Bruri pada saat itu, mau nggak gitu. Wah itu lagu zaman lomba kita ya. Berhembus Iya. Siapa yang nggak kenal dan siapa yang nggak mengidolakan Kamu gitu. nyanyi lagu apa? Satu album itu lagunya Bruri semua. Ya hampir semuanya memang lagu-lagu itu. Yang mencekam. ya, itu yang itu lagu itu. Oh, itu. Versi kamu. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Kamu juga nyanyi itu. Kan lomba kan semua kan pada saat itu lomba-lomba dulu kan. Oh nyanyi lagu Bruri ya. Nah kalau Delon sendiri setelah semua karena cinta, hits apa lagi tuh yang dikeluarin waktu itu? Aku ada Merindumu. Lagunya gimana sih? Takkan lagi belah lembut tubuhmu. Oh lagu itu, I see. Takkan lagi
terus ada Itu Indah juga pada meledak juga kan? Hits juga kan waktu itu. dulu. Iya. Kalau Vina bilang cinta, lagunya Kumpul Bocah ya? Kumpul Bocah, Kumpul Bocah ya? terus ada Dari Jepang tuh, iya Kokoro, no Tomo juga Kamu nyanyi Kokoro no Tomo. duet sama si penyanyi aslinya ya? Oh gitu. Nah, itu pada Katanya saat lagu itu di Jepang sendiri nggak populer, bener nggak sih? katanya sih gitu ya. Karena itu memang Maksudnya lagu si Kokoro no Tomonya? Nyanyinya itu nggak sukses nyanyi di sana. bener dulu mungkin Masa sih? sukses banget. Oh, Dulu, gitu. dulu ngetop dia. Kan lama-lama kan sudah regenerasi kan. Tapi lagunya nggak populer di sana. Populer, Oh, Kokoro no populer. Tomo tahu. Oh, kan di Indonesia happening banget kan? Banget. Itu kan. Iya. Oh, Ya di mungkin sana pada juga. zamannya ya. Zamannya Ya, itu kan buktinya tahun- sampai ke Indonesia berarti populer dong. populer dong. gitu. Itu tahun 70-80-an kayaknya populernya di Jepang. Nah, Nah, kamu duet sama beliau. duet karena memang dulu ada tsunami Aceh. Tahun 2004. Pada saat tsunami Aceh di bulan Desember 2004. Nah, aku tuh baru netes tuh di Idol kan 2004 kan. Ayam kali. Baru keluar dari Idol lah, terus baru lulus gitu. Nah, gitu sama si Sony BMG ini kolaborasi sama beliau dengan maksud si Mayumi Itsuwa ini mau memberikan sumbangsi hasil penjualan CD dan semuanya untuk Tsunami Aceh. Ah, jadi hasil penjualan itu untuk Tsunami. Tuh, itu Ada yang jadi ingat kolaborasi. lagu Kokoro no Tomo seperti apa? Aiwa itsumo lullaby Tabi ni tsukareta toki Tanam kokoro no tomo to Watashi o yonde. Tahu dong? Tahu lah. Tahu lah. Waktu aku kecil. Zaman waktu aku zaman kecil. ibu bapak kita tuh. Ya, Bukan jadi, main itu. Jadi lagu itu tuh wah boleh dibilang semua orang pasti menyanyikan. Kalau Ya gue- kan? Iya, betul. Kalau sekarang juga ada kan waktu aku kecil juga. Apa tuh? Waktu ku kecil. Iya. Nah, sampai sekarang masih ada project baru. Aku lihat kamu duet sama Tante Mer, Mariam Bellina. Iya. Bener ya kamu jadi image-nya lagu-lagu lama ya? Iya, sebenarnya sih ya pada akhirnya setelah aku mendapat tempat di ruang yang dimana saya spesialisasinya mungkin orang menilai Lucky bawain lagu-lagu recycle gitu kan ya. Itu dapat gitu. Kayak Ya, Isyara alhamdulillah gitu kan. betul ya, alhamdulillah. Dan akhirnya ketemu dengan label baru setelah selesai. Labelnya Tante Mer ya? Ya, JK Records. Ya, JK Records akhirnya sekarang punya bawahan labelnya lagi nih. Jadi ada dua label. Nyo Music gitu. Nah, akhirnya ketemu Pak Nyo sebagai selaku utama pemilik JK Records dan Nyo Music. Membagi dua. Kalau JK Records kan memang sudah terkenal dengan penyanyi-penyanyi kawakannya ya, bidadari JK. Bidadarinya. Dan fans base-nya juga sangat luar biasa sekali, masih kuat sampai sekarang. Betul. Jadi kayak Tante Dian Piscesa pun, itu sampai sekarang masih eksis sekali dan fans-fansnya tuh luar biasa. Akhirnya waktu itu saya ikut konser Senandung Rindu Oke. bersama para penyanyi-penyanyi senior dari JK. Berawal dari situ. Tapi sebelumnya itu, jauh sebelumnya pada saat pandemi, saya ditelepon Pak Nyo selaku produser meminta saya untuk diduetkan dengan penyanyi JK Records. Penyanyi senior juga namanya Ria Angelina kalau pernah tahu. Zaman dulu ya. Jadi ya kan? Zaman saya itu. Jadi mau nggak Ki diduetin nih karena kita punya materinya lagunya duet. Emang nyambung kan Ria Angelina suaranya lembut cantik. Betul. Awalnya saya juga merasa dengan connect nih, gitu iya, Pak, nyambung nggak ya gitu. Karena kan suara saya besar nih, power. Just be yourself, dia bilang. Just be you. Justru ini yang saya mau gitu. Oh gitu, Pak. Ya kira workshop saya mencoba untuk mengimbangi supaya saya tidak terlampau dominan dibanding beliau gitu kan ya. Ya alhamdulillah akhirnya ada 5-7 lagu gitu ya. Akhirnya dibuatkan satu album dengan Ria Angelina. Setelah itu baru ditawarin nih akhirnya, oke Ki, gue bikinin mini album buat lo tapi single by single ya, gitu. Akhirnya baru pertama kalinya saya dipercaya untuk disuruh menciptakan lagu dan justru disuruh Ki bawain lagu-lagu yang baru ya.
Tapi nanti ada nih lagu yang duet sama Meriam Bellina. Hah, Meriam Bellina? Siapa yang nggak deg-degan? Kayak apa Ya gitu kan? ya? Waduh, sepopuler dia sampai sekarang pun masih sangat luar biasa sepak terjangnya. Eksis. Siapa yang nggak mau gitu kan ya? Satu kehormatan lah buat aku gitu. Ya udah akhirnya diduetin deh tuh sama Kak Meriam Bellina. Aku manggilnya kakak. Lagunya apa? Jangan pernah kau saksikan ketulusan hati ini. Lagu gue kan. Iya kan, itu versi solo tapi dibuat duet. Dan musiknya dibuat waktu itu di luar di Eropa apa ya, di London kalau nggak salah ya, karena pakai orkestra dibuat. Itu ini Iya. konsepnya orkestra. Betul. Itu kita bisa denger di mana aja tuh berarti? Sudah ada di semua digital platform. Oke. Video klip juga udah ada. Oh, video klipnya ada. Tapi lagu-lagu lama Lawas itu enak-enak semua Enak, sih. ya? Jangan disepelein loh. Nah, Itu lagu elok oke, banget. Lon. Project terbarunya apa, kan dia udah cerita banyak nih soal duetnya sama tante-tante itu ya. Ada Tante Ria, Tante Mer, ntar habis itu tante siapa lagi? Ini demen tante-tante. Oh ternyata ya baru, gue baru tahu tuh. Tante sampai sekarang masih single ya? Ini jenggotnya ternyata. yang membuat mainannya tante-tante. yang membuat tante-tante tergiur jenggotnya. Nah, sampai Tante Mer aja bisa nempel sama dia ya. Duet aja deh. Duet, iya nempel kan? Duet. Nah kalau lo sendiri projectnya? Proyeknya yang paling terbaru ini bulan Mei akan keluar nanti. Album? Single. Oh single, sekarang zaman single ya? nggak ada Single. album ya? Oke, berarti ini istilahnya karya terbaru kan? Karya terbaru. Oh, Mei ini. Mei besok. Boleh tahu itu karya siapa? Spill dong. Ya sekalian ya, sekalian Iya. bentar lagi. Judulnya Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap.